saja kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-9, kita akan baca ayat pertama sampai yang ketiga. Hari ini saya ingin bersama-sama saudara merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kita semua yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus, yaitu bagaimana kita berduka karena orang-orang yang terhilang, grieving for the lost. Ini adalah ungkapan hati daripada Rasul Paulus yang tentu dia ingin bagikan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini kita sering mendengar istilah ini, dunia ini penuh dengan air mata, ya, dan memang benar, saudara-saudara, dari waktu ke waktu kita semua bisa mengalami kesedihan, dan saya tidak tahu apakah sudah pernah mengalami kesedihan yang mendalam, bukan hanya sekedar kekecewaan, tapi kesedihan yang sungguh-sungguh mendalam, karena sesuatu yang menimpa kita. Tetapi saya juga ingin kita bertanya, kita ingin juga merefleksi, dari hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat saudara-saudara bahkan kesedihan yang mendalam itu, apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi alasannya. Dan saya tidak ingin mengatakan ini tentang saudara, tetapi ketika saya bercermin saudara tentang hal ini, ketika saya melihat ke dalam, saya merenungkan beberapa event, peristiwa yang membuat hati saya bersedih, bahkan sangat bersedih. Saya harus merasa bahwa banyak sekali hal-hal itu adalah hal yang menyangkut kepentingan diri saya, menyangkut kesenangan diri saya, menyangkut hal-hal yang ada di dalam kehidupan saya sehari-hari, kehidupan sementara dalam dunia ini. Yang pada akhirnya saya harus mengakui bahwa seringkali kesedihan saya mendalam adalah kesedihan yang selfish. Kesedihan yang berasal dari kepentingan diri saya sendiri. Dan saya tidak tahu sekali lagi dengan saudara, tapi itu yang saya alami. Dan saya juga ingin kita merenungkan sama-sama apakah kita itu pernah bersedih tentang orang lain. Kita pernah bersedih karena keadaan daripada orang lain. Dan kalau kita masih bisa melakukan itu tandanya masih ada ruang dalam hati kita untuk orang lain. Karena seringkali kita tidak bisa saudara, punya kesedihan tentang orang lain sebab hati kita terlalu penuh dengan diri kita. Hati kita terlalu penuh dengan kepentingan diri kita, kesenangan diri kita, sehingga tidak ada tempat untuk orang lain. Oke, dan kesedihan kita sekali lagi sampaikan tadi adalah kesedihan karena apa yang kita alami yang mengecewakan kita, harapan tidak terpenuhi, kegagalan, kekecewaan karena sesuatu yang kita usahakan ternyata tidak mendapatkan hasil. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang satu kesedihan yang begitu mendalam di dalam Rasul Paulus. Dan dia bukan bersedih karena keadaannya yang penuh dengan penderitaan. Dia tidak menangisi dirinya, walaupun kalau kita membaca saudara, di dalam firman Tuhan tentang kesaksian kehidupan Rasul Paulus, maka kita bisa tahu dia punya alasan untuk bersedih, bahkan dia alasan untuk menangis dan meratap. Karena kehidupannya penuh dengan penderitaan, kehidupannya penuh dengan air mata. Tetapi hari ini kita akan lihat apa yang Paulus tulis, bahwa dia mengalami yang namanya kesedihan, duka cita, dan bersedih hati. Di dalam bahasa Inggris pakai istilah great sorrow and unceasing anguish. Ya, dan ada dua karakteristik dari kesedihan ini, saudaraku. Yaitu yang pertama, it's a very deep sorrow. Dan yang kedua adalah unceasing, unending, sesuatu tidak pernah berakhir. Orang sering berkata, time will heal, sudah dengar istilah itu ya, waktu itu akan menyembuhkan. Ini satu kali saudara kita akan lewat masa kesedihan itu. Tetapi Paulus berkata ini kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tidak pernah berakhir, dan saya percaya itu yang dia bawa saudaraku sampai akhir hidupnya. Kesedihan apa ini? Sekali lagi saudara, bukan kesedihan tentang keadaannya, tentang dirinya. Sebab Paulus tahu dia sudah punya sesuatu yang paling baik yang dia dapatkan.
Dan dia tulis saudaraku dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, dia akhir Roma pasal 8 saudaraku dengan satu pernyataan sukacita besar, yaitu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan tentu saudara-saudara itu adalah satu kesaksian dia juga alami, bahwa aku selalu ada dalam kasih Kristus. Tuhan selalu mengasihi aku ada dalam kasih Tuhan. If Jesus love me, I have no reason to be sad. I have no reason to be disappointed. No matter what happens in my life. Because I know Jesus love me. Terus saudara kita perlu alami revelation and experience dari sukacita semacam itu. Tapi setelah dia berkata seperti itu, saya menyampaikan sukacita besar. Dia tiba-tiba berkata, hatiku sangat sedih. Apa saudaraku yang membuat dia begitu sedih? Apa yang membuat dia tiba-tiba berbalik saudaraku dari sukacita yang besar tiba-tiba menjadi kesedihan yang mendalam? Dia bukan orang yang mudi, yang saudaraku sebentar dia senang, sebentar dia susah, saudaraku very fragile, flimsy in his feeling. No. Dia punya sesuatu yang benar-benar dia ingin bagikan kepada kita semua. Apa yang membuat dia bersedih? Apa saudaraku? Dia bersedih karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Siapa mereka? Tentu adalah bangsa Yahudi. Orang-orang sebangsanya, saudaraku yang jadi satu rumpun dengan dia. Dan saudara tolong garis bawahi, waktu dia menulis secara jasmani, bahasa Inggrisnya according to the flesh, dia ingin underline, dia ingin saudara garis bawahi itu sebab apa? Sebab dia punya saudara-saudara yang lain yang tidak secara jasmani. Dia punya saudara-saudara yang lain yang menjadi saudara-saudaranya bukan secara jasmani tapi secara rohani. Siapa mereka? Adalah orang-orang saudara-saudaranya seiman dalam Kristus. Karena saudara-saudara jasmani adalah menjadi saudara karena kelahiran jasmani. Tetapi dia punya saudara-saudara rohani karena mereka semua mengalami kelahiran secara rohani. Yaitu yang dia sebut born again. Lahir di dalam iman karena Kristus. Lahir baru dalam iman karena Kristus. Dan dia ingin berkata tentang saudara-saudaranya yang secara jasmani. Dan apa yang dia sedihkan tentang saudara-saudaranya ini. Apa yang disedihkan tentang sesama bangsa Yahudi. Saudara membaca dalam satu pasal berikutnya, Roma pasal 10 ayat 1, kita bisa mendapatkan di situ. Dia berkata demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dan mereka itu adalah saudara-saudaranya sesama bangsa Yahudi. Ya, saudara Rasul Paulus berkata, aku rindu keinginanku dan bukan hanya what I want, but my desire, keinginanku yang terdalam adalah supaya mereka itu bisa diselamatkan. Berarti apa saudaraku? Berarti mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. They are still lost and not saved. Dan waktu Paulus melihat keadaan mereka yang belum selamat, keadaan mereka masih terhilang, itu membuat dia merasakan sungguh-sungguh kesedihan dalam hatinya. Dan Paulus menjelaskan di akhir dari pasal yang ke-9, ayat 30, 31, 32, sampai 33. Dia menjelaskan mengapa bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu belum selamat. Dia berkata dalam ayat 31, disampaikan saudaraku 2 minggu yang lalu, di hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mereka mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Apa yang Paulus maksudkan? Dia bicara tentang kebenaran, dia lain adalah keselamatan. Kebenaran adalah bagaimana kita di hadapan Allah. Saudara, hanya ada 2 macam orang di hadapan Allah. Saudara, hanya 2 macam orang. Bukan orang pintar, orang bodoh. Bukan orang kaya, orang miskin. Bukan orang pendidikan. Saudara, orang tidak berpendidikan. That is not what is important, that is not what matters before God. Tapi di hadapan Tuhan hanya ada 2 macam orang. Yaitu orang benar dan orang berdosa. Righteous people and sinners. Dan righteous people, orang benar adalah orang yang diselamatkan, orang yang masuk di dalam keselamatan yang kekal. Orang berdosa adalah orang yang masuk dalam penghukuman yang kekal. Dan Rasul Paulus berkata, untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah tidak bisa dengan mencoba menggenapi dan melakukan hukum Taurat. Dan itulah saudaraku orang-orang Yahudi yang masih saudaraku berusaha untuk mengejar. Dan akhirnya Paulus berkata mereka tidak bisa mencapai kebenaran hukum Taurat itu. Karena mereka sebenarnya gagal di dalam hukum Taurat.
Mereka tidak bisa mencapai standar kebenaran Allah yang mereka akhirnya dapatkan hanya kebenaran mereka sendiri. Their self-righteousness, not the righteousness of God. Karena itu dia berkata kebenaran daripada Allah, keselamatan hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Karena Yesus yang bisa menggenapi kebenaran Allah itu untuk kita semua yang percaya. Karena itu di dalam Roma pasal 10 ayat keempat, Rasul Paulus berkata, Christ is the end of the law. Kristus itu adalah akhir, atau dalam bahasa Indonesia, saudaraku, suatu yang indah dikatakan penggenapan dari hukum Taurat. Apa yang Paulus katakan di sini saya ulangi sekali lagi. Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hei, aku beritahu kepadamu, kalau kamu ingin benar di hadapan Allah dan engkau ingin memakai hukum Taurat sebagai jalan mendapatkan kebenaran itu, engkau mesti tahu bahwa hukum Taurat itu bukan akhir, hukum Taurat itu bukan tujuan, tapi hukum Taurat itu pengantar untuk engkau bisa sampai kepada Kristus." Di dalam surat Galatia, saudaraku, Paulus berkata, hukum Taurat adalah jalan untuk kita bisa mendapatkan Kristus. Sebab apa? Lewat hukum Taurat kita tidak akan pernah melihat diri kita itu benar. Hukum Taurat justru akan menunjukkan kesalahan demi kesalahan. Semakin kita mengerti hukum Taurat, kita tidak akan pernah melihat diri kita semakin benar. Tapi justru melihat kita semakin berdosa, semakin buruk kita, semakin kita dekat dengan hukum Taurat, semakin kita melihat dosa kita. Karena itu saudara Rasul Paulus berkata, hukum Taurat itu akan menuntun kau mendapatkan Kristus. Hukum Taurat bukan akhir, bukan jalan untuk mendapatkan keselamatan, tapi jalan untuk engkau bertemu dengan Kristus dan mendapatkan keselamatan. Sebab hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya di dalam Kristus engkau menemukan jalan kepada keselamatan. Hanya di dalam Kristus engkau mendapatkan kebenaran Allah. Dan hanya di dalam Kristus engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Rasul Paulus tahu, sesama bangsa Yahudi mereka menolak itu. Dan itu yang membuat dia sangat bersedih. Saudara-saudara, satu hal yang membuat Rasul Paulus begitu bersedih adalah karena sebagai bangsa yang mengenal hukum Taurat, yang sebenarnya mendapatkan satu jalan untuk mereka bisa bertemu dengan Kristus, justru mereka menolak Kristus. Di dalam istilah bahasa Inggris katakan, they are so close to salvation, yet so far away. Rasul Paulus tahu sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh melihat keadaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, karena dia dulu sama dengan mereka. Dia dulu mengejar keselamatan dengan cara yang sama. Bahkan dia sangat membanggakan, dia tulis dalam Filipi pasal 3, saudaraku, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Dia berkata, kalau ada orang yang bermegah karena apa yang dia lakukan secara lahiriah, aku lebih lagi. Ya, dia sebutkan ada 7 hal, saudaraku. Dia sebutkan hukum Taurat aku lakukan dengan tidak bercacat, tidak bercela. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak sadar waktu itu bahwa semua yang dia lakukan itu sia-sia, tidak mendapatkan keselamatan. Sampai satu kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus itulah, dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan karena dia berkata, semua yang dulu kuanggap keuntungan. Saudara-saudara, keuntungan itu apa? Keuntungannya itu bukan sekedar keuntungan saudaraku, secara materi. No, he's not talking about it. Yang dianggap sebagai keuntungan adalah bahwa kalau dia berdiri di hadapan Allah, dia bisa berkata, Lord God, I am a righteous person. Dia berkata, semua yang dulu kuanggap sebagai memberi aku kebenaran, sekarang semuanya seperti sampah. Kebenaranku adalah seperti sampah. Dan itu persis seperti katakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 64 ayat ke-6. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua seperti orang najis. Dan Paulus berkata, sekarang aku mendapatkan kebenaran. Bukan dari usahaku, bukan dari kebaikanku, tapi dari usaha Kristus dan kebaikan Kristus. I don't earn my righteousness, I receive it by grace. Terus saudara, saya ingin kita sungguh perhatikan. Kalau orang-orang Yahudi bisa begitu dekat tapi begitu jauh dari keselamatan, jangan sampai kita mengalami serupa. Jangan sampai saudara kita merasa begitu yakin terselamat karena kita sudah ke gereja,
Karena mungkin kita sudah dibaptis, karena mungkin kita jadi keluarga Kristen, karena mungkin saudaraku bahkan kalau yang lebih tinggi nilainya karena kita sudah ngerti Alkitab, karena kita mengerti banyak ayat firman Tuhan. That's all good, that's all really good. Tapi jangan sampai di dalam itu semua kita tidak sungguh-sungguh mendapatkan Kristus. Kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengenal keselamatan di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena sebentar kita akan lihat bahwa keselamatan itu lebih daripada sekedar apa yang kita ketahui dengan pikiran kita, tetapi apa yang kita miliki di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus berkata, aku sangat bersedih akan saudara-saudaraku, karena mereka belum diselamatkan. Dan aku ingin mereka diselamatkan. Dan saudara-saudara, perhatikan, kalau kita bicara tentang keselamatan, itu selalu ada lawannya, itu bukan sesuatu yang netral. Oke, salvation, saved, itu selalu ada kontrasnya, yaitu not saved atau unsaved. Berarti saudaraku, kalau kita mengalami keselamatan, berarti kita lepas dari sesuatu yang benar-benar membahayakan diri kita, suatu malapetaka dalam hidup kita. Dan disitulah kita harus mengerti. Kalau kita mau mengerti keselamatan lebih sungguh-sungguh lagi, jangan hanya kita mengerti, oh saya sudah selamat, tapi kita harus tahu apa jadinya kalau kita tidak selamat. What may happen if you are not safe? Dan Paulus itu menggunakan, kita kembali ke pasal 9, saudaraku, ayat yang ketiga. Dikatakan, saudaraku, dia memberikan istilah ini, memberikan dua kata kunci ini bagi mereka yang tidak selamat, yaitu saudara-saudaranya. Yaitu apa? Mereka terkutuk. Oke, ada dua kata nih, terkutuk dan terpisah dari Kristus. Itulah keadaan orang yang tidak selamat. Dua kata kunci ini. Accursed, under condemnation, and separated from God, separated from Christ. Dan itu sebabnya kalau saudara mengerti dua kata ini, maka saudara mengerti apa yang Paulus ceritakan di pasal yang ke-8. Karena di pasal ke-8, saudaraku, dari ayat yang pertama sampai 39, dia memulai dengan dua kata ini. Di ayat yang pertama dia berkata, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara lihat, mereka dalam Kristus, mereka tidak lagi terhukum. Dengan kata lain, mereka di luar Kristus, mereka terhukum dalam hukuman yang kekal. Mereka terkutuk di hadapan Allah karena dosa mereka. Dan yang kedua, saudaraku, ayat 38 sampai 39, pasal ke-8, saudaraku. Allah berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang dan seterusnya, baik kuasa-kuasa, siapapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. So, salvation means that we are not separated from God. Kita ada di bawah, kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita ada dalam dekapan daripada Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan mereka yang di luar Kristus, mereka terpisah daripada Allah. Saudara-saudara, keterpisahan daripada Allah dan di bawah penghukuman Allah, itu yang membuat Paulus melihat saudara-saudaranya sesama bangsa Yahudi, itu yang membuat dia benar-benar bersedih. Sekarang, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kita harus bercermin. This is a point of reflection. Yaitu, semakin kita bisa melihat kenyataan daripada keselamatan, semakin kita akan bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga bisa melihat kenyataan yang menyedihkan dari orang-orang yang belum selamat. Setiap kita yang sudah menerima keselamatan, those who have received salvation and seen the great salvation will greatly rejoice. Setiap kita, saudaraku, yang sudah menerima keselamatan, kita akan bersuka cita di atas semuanya. Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 10, waktu dia mengutus murid-muridnya, saudaraku, menjalankan tugas misi, ya. Waktu mereka kembali, mereka kasih laporan yang luar biasa, laporan yang benar-benar menggembirakan. Mereka berkata, Tuhan luar biasa, mujizat terjadi, bahkan setan-setan takluk kepada kami. Tuhan Yesus berkata, that's good, tetapi janganlah engkau bersuka cita karena itu. Bersukacitalah karena satu hal di atas semua sukacita yang lain. Bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kerajaan surga. That is the joy that you must have above all other joys.
And that is the joy that should overcome all other sadness and sorrows in your life. Saudara-saudara, saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara keselamatan, apakah kita sungguh-sungguh rasakan sukacita dan kita? Setiap kali kita mendengar kata kita sudah diselamatkan karena kemurahan Tuhan, karena kasih, karena adakah sesuatu yang bergetar dalam hati kita? I'm afraid if it's not, if we don't have that, we should ask seriously, have I been truly saved? Karena saudaraku, kalau saudara tahu saudara sedang lepas daripada bahaya, setiap kali saudara cerita sama orang, aku dulu hampir mati kecelakaan, tapi nyata aku selamat. Saudaraku, bertahun-tahun saudara cerita, tidak akan pernah kehilangan getaran dalam hatimu. Because that is something that you really treasure in your heart. Isn't it? Isn't it? So, what about salvation? Which is greater than any other salvation in this world. Tidakkah itu harusnya membuat satu getaran dalam hati kita yang sungguh-sungguh. Dan itulah saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Tetapi pada saat yang sama, waktu kita melihat betapa berharganya keselamatan itu, betapa diberkati kita karena keselamatan itu, demikian juga kita bisa lihat betapa menyedihkan mereka yang belum diselamatkan. Dan betapa hati kita bisa berduka dan menangisi mereka yang belum diselamatkan. So, saudara-saudara, brothers and sisters, we need to ask this question. Have we ever rejoiced so greatly for the salvation that we have, but also grieve deeply for those who are not saved yet? Orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan. Ada orang yang mengalami sukacita yang besar, tetapi juga kesedihan yang mendalam, mengingat orang-orang yang belum selamat. Karena itu setelah Rasul Paulus ceritakan, tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Dia langsung ingat, saudara-saudaranya belum selamat. Hatinya begitu bersedih. Tahun 89, 90. Saya tinggal di Surabaya, saya lagi kuliah waktu itu, sama dengan kakak saya, adik saya. Papa mama saya tinggal di Jember. Satu kali mama saya datang ke Surabaya, seperti biasa saudaraku, sebulan, 2 bulan sekali datang ke Surabaya. Kemudian mama saya pergi, malam dia pulang, dan terlihat ke wajahnya itu agak concern. Lalu dia bilang sama kami anak-anak, mama tadi baru ke dokter, dan dokter bilang mama harus operasi. Kami semua kaget. Mama saya orangnya sehat, orangnya aktif, mama harus operasi. Operasi apa? Operasi kandungan. Harus diangkat nih kandungan. Lalu kita semua, saudaraku, berkata, ayo kita berdoa yuk, supaya Tuhan sembuhkan, sehingga nggak perlu operasi. Dan kita berdoa puasa, saudaraku, berhari-hari. Tapi akhirnya kita tahu, saudara, bahwa mama tetap harus operasi. Mama jalani operasi, puji Tuhan operasi berjalan dengan baik. Ya, tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk proses pemulihan, tapi setelah itu pulang ke rumah dan saudara dokter ketemu dan berkata, Ibu, saya bersyukur kita mengambil tindakan yang tepat pada saat yang tepat, sehingga belum sampai terlambat. Kita semua lega, kita semua bersyukur Tuhan, terima kasih walaupun harus lewat proses operasi, tapi akhirnya Tuhan tolong. Dan tidak pernah ada problem lagi. Saya pulang ke Jember, dia telepon teman-temannya itu persatu, hei, aku cerita ya, aku baru ngalami ini. Dan aku sih tahu sama kamu, jangan pikir kamu itu enggak ada apa-apa, jangan pikir you have no problem, okay? You need to do check up. Dibawa saudaraku, 1 bulan sekali diantar itu teman-teman. Why? Karena dia melihat the very hidden but the very dangerous thing that may happen that people may not know. Saudara, bisakah kita melihat di tengah-tengah keadaan orang yang kelihatannya baik, kelihatannya semua enggak ada apa-apa. There is a very dangerous thing. Karena mereka ada di luar Kristus.
Mereka ada di bawah penghukuman Allah dan mereka terpisah daripada Allah. Punyakah kita hati untuk mereka? Dan itu yang Paulus rasakan dalam hatinya. Tiap kali dia ingat saudara-saudaranya yang masih menolak Kristus, yang masih belum mau percaya, hatinya bersedih, hatinya menangis. Hatinya sedih karena melihat kemana mereka pergi, kemana akhir hidup mereka, kebinasaan. Dan karena itu saudara-saudara, di ayat yang pertama dia berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Sebenarnya dia ingin mengatakan 3 kali saudaraku dalam ungkapan yang berbeda. Tapi dia berkata, I tell you the truth, aku mengatakan ini sungguh-sungguh. Aku tidak bergurau, aku bukannya sekedar ngomong, I tell you something serious, you better listen to me. Dan kenapa saudaraku dia ngomong kalimat pembukaan ini? Sebab dia ingin menyampaikan satu ungkapan dalam hatinya yang dia yakin orang tidak akan bisa percaya apa yang dia lakukan. Ingat saudaraku, surat ini ditulis kepada gereja Tuhan di Roma, yaitu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan sudah mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Oke? Dia menulis kepada orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Karena itu dia berkata, aku mau kasih tahu sebelum aku ngomong ini. I tell you this, and God knows my heart. I don't lie to you, aku tidak bohong. Apa saudaraku? Lihat kalimat yang di dalam ayat yang ketiga sekali lagi. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Dalam bahasa Inggris pakai kata I could wish, tapi kata wish ini saudaraku, bukan seperti wish yang orang lakukan kalau dia tiup lilin dari birthday cake-nya. Make a wish. No. Ini bukan sekedar ya kalau boleh, ya kalau bisa, no. Atau wish di sini sudah punya arti aku nih minta sama Tuhan. Dia benar-benar minta sama Tuhan. Apa yang dia minta dari Tuhan? Tuhan, kalau boleh, biarlah aku terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku supaya mereka boleh selamat. Artinya apa, saudaraku? In short, Tuhan, kalau boleh, biarkan aku kehilangan keselamatan, supaya saudara-saudaraku boleh selamat. Terus waktu Rasul Paulus berkata, aku ini rela terkutuk. Saudaraku itu benar-benar dia pakai istilah yang sangat tajam. Bahasa Yunaninya anatema. Itu yang dia pakai saudaraku di dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Kalau ada seorang yang memberitakan Injil yang lain yang bukan Injil yang benar tentang Kristus, biarlah dia terkutuk, anatema. Dan waktu dia berkata, biarlah aku terpisah dari Kristus. Saudara, kalau saya membaca surat Filipi pasal yang pertama ayat 23, Paulus berkata, aku ini ada dalam dilema, mana yang harus pilih ya? Apakah aku pergi bersama dengan Kristus? Itu jauh lebih baik. Jadi saudaraku, Paulus sendiri ingin bersama dengan Kristus. Paulus ingin saudaraku pergi, pulang, kembali. Meninggalkan dunia ini dan bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tapi sekarang dia berkata, aku rela terpisah daripada Kristus. So, this is not a simple matter. You need to understand that. Dan saudara-saudara, kalau kita semua hari mendengar Paulus berkata kepada kita hari ini, seperti itu, kita semua orang-orang Kristen di sini. Kita berkata, Paul, are you serious? Are you crazy? You ready to lose your salvation? Kamu rela kehilangan keselamatan yang kamu ceritakan dari pasal 1 sampai pasal 8 tadi. Yang begitu indah, yang begitu mulia. Sekarang kamu lepaskan. Paul, are you serious? Kita akan tanya seperti itu, saudara. Dan karena itu Paulus tahu itu, karena itu dia ngomong lebih dulu. Hei, aku ngomong sungguh-sungguh dari hatiku. Dan Roh Kudus tahu, Tuhan tahu. Wow. Saya ingin katakan pada saudara semua, this is really beyond logic. Ini bukan sesuatu yang keluar daripada logika. Inilah jeritan hati dari seorang yang melihat kebinasaan yang akan dialami oleh orang-orang di luar Kristus. Dan saya ingin beritahu kepada saudara-saudara, ini jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di perjanjian lama. Seorang yang menjual hak kesulungannya
hanya untuk sepiring kacang merah. Sudah tahu siapa orang itu? Esau. Dia menukar hak kesurgaannya begitu berharga. Yang dia tidak bisa dapatkan, dia tidak beli. Yang dia hanya bisa warisi, dia tukar itu dengan semangkuk kacang merah. Dan saya ingin katakan pada saudara, betapa saya sering khawatir, sering takut. Bahwa banyak orang melakukan yang sama. Mereka menukar keselamatan mereka dengan hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Dengan kesenangan sementara dalam dunia ini. Dengan tawaran kenikmatan dalam dunia ini. Tukar keselamatan itu. Tidak dengan Paulus. Waktu dia berkata, aku rela kehilangan keselamatan, itu bukan dia memandang rendah keselamatan. Saudaraku, kalau ada satu orang yang paling mengerti nilai daripada keselamatan, itu adalah Rasul Paulus. Kalau orang paling mengerti, manusia yang paling mengerti betapa berharganya keselamatan itu. Yang bisa menceritakan sungguh-sungguh keindahan dari keselamatan, karena dia mengerti bukannya dari pikirannya, tapi dari hatinya. Itu adalah Rasul Paulus. Tapi waktu dia berkata, aku rela kehilangan keselamatan. Apa yang dia katakan di situ? Karena dia sendiri melihat bahwa dia hari itu selamat. Karena ada orang lain yang rela tidak selamat. Ada orang lain rela menanggung hukuman daripada dosa demi dia, supaya dia bisa selamat. Dia melihat ada orang yang bersedia menjadi substitution, pengganti daripada dia yang harus menerima hukuman Allah. Dan saudara tentu tahu siapa orang itu. Tuhan Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak ibu di sini, ibu-ibu di sini, mothers. Yang saudara pernah melihat anak saudara yang masih kecil, masih baby, menderita kesakitan. Dan saudara ngelihat itu, hati saudara pasti enggak tega. Hati saudara pasti menangis. Terus saudara yang saya tahu akan keluar kata-kata ini. My son, my daughter, if possible, let me take your sickness. Let me suffer that disease, not you. You understand that? That's the heart of mother. But is it possible? Of course it's not. Tidak mungkin penyakit dari baby itu bisa pindah ke dia. Tapi itulah grief, itulah duka cita dalam seorang ibu. Karena dia sangat mengasihi. Paulus, dia menangis terus. Dia menangisi orang-orang yang tidak selamat. Dia menangis berkata, kalau boleh aku gantikan tempat mereka. Tentu kita semua tahu, saudaraku, Paulus dari hati yang terdalam katakan itu. Allah tidak akan iakan permintaan dari Rasul Paulus. Sebab setiap kita yang selamat di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah tidak akan izinkan itu. Sebab apa, saudaraku? Hanya satu orang yang bisa menggenapi apa yang Paulus katakan. Kalau boleh, biarlah aku yang terkutuk dan terpisah dari Allah. Supaya mereka boleh selamat. Hanya satu orang. And you know who is that man? Our Lord Jesus. Di atas salib Kristus. 2 Korintus 5:21. Rasul Paulus berkata, dia tidak mengenal dosa. Dibuat menjadi dosa, diperlakukan sebagai dosa, diperlakukan seperti orang berdosa. Karena dia menanggung dosa saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang mestinya berdosa, kita sekarang dibenarkan. Kita semua menerima kebenaran Allah. Dosa kita diampuni, tetapi kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Sekarang kita berdiri di hadapan Allah as righteous people. Ingat tadi saudaraku, di hadapan Allah hanya ada dua, righteous people and sinners. Dan kita diubahkan dari sinners menjadi righteous people because Christ who is righteous took the place of sinners. Dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, Galatia pasal 3:13, Kristus menebus kita dari hukum Taurat. Ambil kita dari kutuk hukum Taurat. Sehingga kita tidak lagi terkutuk sebab dia yang menanggung kutuk itu atas kita. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang tergantung di atas tiang, di atas pohon. Dan waktu Kristus tersalib, dia terkutuk karena dosa saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya hari ini, we are no longer under condemnation. Apa yang Paulus saudaraku doakan, itu yang Kristus genapi. Dan dari sini saya tahu,
Hati Paulus yang dia ungkapkan di ayat ketiga itu, itulah hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Sebab dialah yang berkata kepada Bapa, Father, don't let these sinners die. Do not let these sinners punished. Let me die for them. Let me take their punishment. Dan di atas kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terpisah daripada Allah. Karena dia menanggung dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang percaya, kita tidak pernah terpisah dari Allah. Can you see this? Karena itu saudara-saudara, saya ingin sampaikan ini kepada saudara semua. Betapa kita harus melihat sungguh-sungguh dan bertanya sungguh dalam hati kita. Sungguhkah kita sudah melihat dan mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan kita? Sungguh kita melihat keselamatan itu bukan konsep. Keselamatan itu bukan religious idea. Tapi the true reality of life. Knowing and experiencing the saving grace and the love of Christ in our life will bring a radical transformation on heart to be more like the heart of Jesus. So, have you experienced His love? Mengenal dan mengalami kasih karunia Allah dan kasih Kristus dalam hati kita akan membawa transformasi yang radikal, mengubah hati kita menjadi seperti hati Tuhan. Kalau saudara mendengar perkataan Paulus, aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. It is beyond logic. Itulah sebabnya kasih Kristus itu melampaui segala akal pikiran kita. Melampaui saudara apa yang kita bisa bayangkan sebagai manusia. It is beyond human's logic and the grasp of our knowledge. Dan saya berdoa hari ini, saudara terima ini sungguh-sungguh. Dan karena itu saudara-saudara, karena Paulus tahu dia tidak bisa menggantikan orang-orang yang belum selamat. Dia tidak bisa menggantikan hukuman mereka, apa yang dia lakukan. Kita baca kembali Roma pasal 10 ayat pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apa yang dia lakukan? Dari keinginannya yang terdalam, dari kesedihannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dia bersyafaat untuk mereka. And he pray for them every time he pray, dan saya percaya, saudaraku, tidak tulus lagi, tetapi saudaraku, saya percaya. When he prayed for his brethren, saudara-saudaranya, secara jasmani, he always prayed with tears. Dia benar-benar berdoa dengan air mata. Saudara, kalau saudara pernah menghadapi orang yang saudara kasih sungguh-sungguh, saya tidak tahu siapa itu. Tapi sedang menghadapi kematian. Terbaring di ranjang. Dan dokter berkata, I'm sorry, we cannot do anything. Saudara masih ingin dapat mujizat dari Tuhan, betul? Saudara berdoa gimana? Saudara akan nangis, saudara berkata, Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku tidak bisa paksa engkau, tapi aku minta sungguh-sungguh. Jangan biarkan my beloved one die. You agree with me? You agree with me? That is for physical death. What about the spiritual and eternal death? Shouldn't we pray even more? Dan itu yang Paulus katakan, saudara. Itu yang Paulus sampaikan. Doanya untuk teman-teman, untuk kaum sebangsanya. Dan just one note that very important, you have to take note on this. Kalau kita berkata, oh dia berdoa untuk sesama saudara-saudara, mungkin familinya orang-orang Yahudi, ya tentu saja mereka kan orang-orang satu bangsa, wajar. No. Kalau saudara mengerti attitude, sikap daripada orang-orang Yahudi termasuk Paulus, then you will understand one thing. Orang-orang Yahudi, saudaraku, sangat membenci Paulus, sangat membenci. Paulus mengalami, saudaraku, satu transformasi, satu yang sangat drastis. Dia dulu diangkat menjadi hero, dia dulu diangkat menjadi pahlawan. Karena dia sangat membela agama Yahudi itu, saudaraku, dengan segenap hatinya.
Dan dia berusaha menyingkirkan saudaraku pengajaran-pengajaran lain yang mencoba menentang saudaraku kepercayaannya. Dan siapa itu? Orang-orang Kristen. Karena itu dia dulu membenci orang-orang Kristen, dia dulu orang yang menganiaya orang Kristen. Dan saudaraku, dialah yang memimpin eksekusi terhadap Stefanus, rajam batu sampai mati. Dia dulu diangkat jadi hero. Itu sebabnya saudaraku, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengutus Rasul Paulus ke Damaskus untuk tangkap orang Kristen di sana. He is a leader of the persecutor of Christians. Dia jadi hero. Tiba-tiba, di tengah jalan, dia ketemu dengan Tuhan. Hidupnya dirubah. Sekarang dia menjadi orang yang memberitakan Kristus. Orang-orang sangat membenci dia. Terus berkali-kali dia mau dibunuh. Dia pernah dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena dia memberitakan tentang Yesus. Sampai saudaraku dikira dia sudah mati karena sudah tidak bergerak, saudaraku. Ditinggal pergi, ternyata dia enggak mati. Seperti itu. Dia pernah saudaraku diburu sampai harus diturunkan saudaraku pakai keranjang dari tembok kota. Dia harus lari menyelamatkan dirinya. He suffered a lot from the Jews. But he still loved them and still pray for them. Can you imagine? Once again I said, this is beyond logic. Hanya kalau kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita, kita bisa lakukan itu. Dan kemana-mana dia pergi, dia beritakan tentang Yesus. Dia pergi satu kali ke Antiokhia, saudaraku, di ayat firman Tuhan ini. Dan di situ dia masuk ke rumah ibadat, sinagog. Dan di situ dia bertemu dengan orang Yahudi, dia bacakan, saudaraku, kitab Taurat. Dan dia berkata, dari keturunan Daud, of this man offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised. Dia berkata, Yesus itu adalah keturunan daripada Daud, juru selamat yang dijanjikan Allah. Kalau kamu baca Taurat dan kamu tahu ada Mesias janjikan, juru selamat janjikan, Mesias sudah datang, namanya Yesus. Percaya kepada dia. Paulus berdoa kepada Tuhan, tapi kemudian dia beritakan Injil. Sebab dia tahu hanya waktu orang mendengar berita Injil, mereka boleh diselamatkan. Dan bukan hanya itu, saudaraku, dia menanggung banyak penderitaan. Dia membayar harga, saudaraku, di mana dia itu ingin saudara-saudara diselamatkan. Dia berkata kepada Timotius, Timotius, kalau kamu nanti jadi gembala, jadi pendeta, kalau zaman sekarang, kalau bisa jangan bertengkar. Tapi hidup damai, baik dengan semua orang. Dan satu hal, dengan sabar, endure kejahatan. Oke, bertahan dalam penderitaan. Penderitaan apa, saudara? Yaitu waktu engkau bertemu dengan orang-orang yang memusuhi engkau. Bertahan. Sebab apa? Sebab kamu harus punya harapan. Allah bisa memberikan pertobatan kepada mereka. Allah bisa menganugerahkan keselamatan mereka. Jangan pernah tutup pintu. Dan yang Paulus katakan. Saya membaca di dalam Kisah Rasul pasal 20. Dia sudah 3 tahun lamanya tinggal di Efesus. Enak, saudaraku, tiap hari bisa ngajar firman Tuhan, membuat jemaat itu makin ngerti firman Tuhan, he live a comfortable life. Tapi kemudian satu kali dia berkata, aku mesti pergi ke Yerusalem. Semua orang bilang, Paulus jangan. No. Kamu tahu kalau kamu Yerusalem, satu aja yang kamu alami. Orang-orang akan bunuh kamu mengalami penderitaan, bahkan kamu mengalami bahaya, bahkan kematian. Paulus berkata, yes I know. Tapi aku ini hidup, bukan to save my life. Aku ini hidup, panggilan Tuhan to save others people life by preaching the gospel. Aku ini tawanan roh, dan dia pergi ke Yerusalem, dan saudaraku di situ dia mengalami penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. But that is the love of Christ yang ada dalam hati. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan reflection ini buat kita semua. Saya ingin mulai, saudaraku, dengan ini. Saya ingin kita tanya sungguh-sungguh dalam kita. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah selamat? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah tahu, sudah datang kepada Juru Selamat Tuhan Yesus yang menanggung kutuk dosa kita dan memberi kepada kita keselamatan. Dia terpisah daripada Allah, supaya saudara saya tidak terpisah daripada Allah. Dan saya ingin tanya kepada diri kita, saya ingin tanya kepada kita semua, kita renungkan sungguh-sungguh. Jangan sampai saudaraku kita keselamatan, perhatikan saudaraku. Let be sure that our salvation is not our personal assumption. But we can see the manifestation. Dan salah satu manifestasi adalah
kita punya hati untuk jiwa-jiwa yang belum selamat, karena kita tahu betapa dahsyatnya akibat kebinasaan bagi mereka yang di luar Kristus. Dan kita tidak ingin mereka binasa. Saudara, satu statistik yang dikutip berkali-kali di banyak tempat di situs. Saya cukup kaget waktu membaca ini. Dikatakan 90% dari orang Kristen tidak pernah memimpin satu jiwa pun kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan mereka, keluarga mereka. 95%. Kemudian 80% orang Kristen tidak pernah bersaksi, bahkan mereka itu tidak berani cerita bahwa mereka orang Kristen. Hanya 2% yang sungguh-sungguh terlibat di dalam penginjilan. It's very sad reality. Sebab itu Pastor Greg Laurie berkata, you know the Great Commission, right? Sudah tahu amanat agung, right? Ya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu perintah daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, sayang sekali, kita sudah mengubah Great Commission into Great Omission. Kita hilangkan itu, we omit that. Saudara, saya ingin kita refleksi sungguh-sungguh dalam hati kita. Kalau ada kita berkata, tapi saya tidak bisa menginjil, kenapa? Karena saya tidak tahu saya mesti ngomong apa. Saya tidak pandai bicara, saya bukan ahli dalam Alkitab, saya nggak pernah sekolah Alkitab. Saya harus katakan itu semua adalah superficial excuses. Karena di bawah itu ada alasan lebih mendasar, yaitu apa? Kita tidak pernah merasa ada kebutuhan untuk kita memberitakan Injil. Karena kita tidak pernah melihat kebutuhan orang-orang yang belum diselamatkan. Dan yang kedua adalah karena kita takut konsekuensi daripada memberitakan Injil. Kita takut kita menderita. Kita takut ditolak. Kita takut disingkirkan. Kita takut kehilangan teman kita. Kita takut banyak hal for the sake of the gospel. We are afraid. And that's why we don't want to preach the gospel so that others can be saved. Because we want to save ourselves. Dan at the bottom of our heart, kita tidak pernah sungguh-sungguh menangisi orang-orang yang belum percaya. Karena mungkin kita tidak mengerti what salvation really means. Saudara, hati Tuhan Yesus adalah hati yang menangisi jiwa-jiwa. Dia satu kali duduk di Bukit Zaitun melihat ke bawah ke arah Yerusalem. Dia menangis, Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi melempari dengan batu. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk menunjukkan jalan keselamatan kepadamu. Dan berkali-kali aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Sudah tahu apa artinya itu? Kalau induk ayam itu panggil anak-anaknya, sini semua, saudaraku. Dengan bahasanya tentunya. Ditaruh di bawah kepak sayap, artinya apa? There is a danger. Itu bukan induk ayam sekedar, aku kangen sama kamu. No. There is a danger. Dan dia taruh anak-anaknya di bawah kepak sayap. Artinya apa? Kalau bahaya itu datang, dia yang kena bahaya itu. Tapi anak-anaknya selamat. Itu hati Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang sudah terima keselamatan, kita harusnya bisa mengerti. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Kalau saudara mau hari ini, datang kepada Tuhan. Dan berkata, Lord Jesus, let me sit next to you and share your tears for those who are still lost. Charles Spurgeon berkata, kalau orang berdosa terus binasa, biarlah mereka masuk neraka setelah melewati over my dead body. Sudah ngerti ya? Setelah kita berusaha untuk stop mereka sebisa mungkin. Kita tidak bisa cegah orang, tapi kita bisa berkata, please. Dan kalau mereka binasa, biarlah mereka binasa sambil tangan kita tetap memegang lutut mereka. Saudaraku, tentu ini ungkapan hati yang dengan bahasa yang poetik, tapi sudah ngerti. Dia berkata, jangan biarkan orang berdosa itu binasa tanpa kita pernah kasih tahu sama mereka. Biar kalau orang itu binasa, jangan sampai mereka binasa tanpa kita pernah memperingatkan mereka, tanpa memberitakan Kristus mereka, dan tanpa kita pernah berdoa untuk mereka. Let no one go to hell without hearing our message of salvation and our prayer to God.
Saudara, pernahkah saudara merasakan kesedihan untuk orang-orang yang masih terhilang? Siang hari ini saya tidak akan bawa saudara, mari saudara-saudara sama-sama kita tangisi. No. Tangisan tidak bisa sesuatu yang dibuat. Kalau kita membuat tangisan itu mungkin kita bisa, tapi saudaraku, it will be short-lived. Dan itu akan menipu diri kita, kita merasa kita jadi rohani karena kita sudah menangis. Tapi kalau saudara belum bisa menangis untuk jiwa-jiwa, berdoa. Pray for the true and deep revelation of the great salvation that God has given by His amazing grace through the cross of Christ. Berdoa. Supaya Tuhan bukakan makna keselamatan yang dalam untuk kita semua. Bawa dalam doa. Your kinsmen, your brothers. Let me say this to you. We cannot change the heart of people, but at least we can have a heart for them. Kita tidak bisa ubah hati orang, tapi tidak kita punya hati untuk mereka. Saudara, ada akhirnya sampaikan ini. Kalau ada di antara saudara yang hari ini masih bersedih, karena apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, maka saya berdoa biar hari ini saudara datang kepada salib Kristus. Dan saudara minta kasih Tuhan untuk menjamah hatimu. Dan saudara bisa tahu, saudara mendapatkan yang terbaik di dalam kasih Tuhan. Saudara mendapatkan lebih indah daripada semuanya. Keselamatan hidup yang kekal. Dan itu yang memberikan sukacita yang besar. Lebih apapun. The joy of salvation will overcome every sadness, every sorrow in this temporary life. Dan biarlah kasih Kristus menggantikan kesedihan saudara akan keadaanmu, akan kondisimu, akan yang kau sebut kemalanganmu. Dengan kesedihan yang lain. Karena engkau tahu, ada orang-orang lain yang lebih malang daripada engkau. Itu mereka yang di luar Kristus. Mereka belum selamat. Saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya firman ini, saudara dengar dengan telingamu, mengerti dengan pikiranmu, dan kau terima di dalam hatimu. Amin.